Ya, pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang Mario Suryoaji selama saya menonton melalui layar kaca atau streaming dari HP, begitu aja lah ya. Nah, video santai-santai aja, jadi kalian jangan terlalu berharap ekspektasi yang terlalu tinggi atau video yang penuh dengan makna dan intisari informasi yang sangat informatif. Jadi video hanya berdasarkan opini, bisa dikatakan seperti itu, bagaimana saya menonton Mario Suryoaji di ajang Red Bull Rookies Cup ataupun di ajang Junior World Championship CF Moto3. Oke, sebelumnya saya mohon maaf bila pronunciation bahasa Inggris saya itu ngaco banget untuk nyebut. Jadi saya benar-benar Indonesia banget. Jadi nyebut mungkin kalau bisa dibilang FIM CEV Moto3. Jadi saya bilangnya lebih sering FIM CF Moto3. Jadi ya mohon dimaklumin dan jangan sampai jadi sesuatu yang bermasalah banget ya bahasa-bahasa seperti itu. Walaupun saya pikir ya wajar lah lidah Indonesia kalau saya nyebut berdasarkan yang saya lihat aja ya beginilah ya. Oke, nggak usah bertele-tele, saya cuma pengen membahas seorang Mario Suryoaji, pembalap yang musim 2022 itu akan membalap di ajang Moto3 World Championship, Grand Prix bisa kita katakan seperti itu karena memang Mario Aji menjadi pembalap kedua yang membalap dari Indonesia di kelas Moto3 World Championship. Yang pertama adalah Andi Farid Isdihar atau biasa kita sapa Adi Gilang, udah kita bahas sebelum-sebelumnya dan sering banget juga kita bahas. Mario Aji pun juga sama sering kita bahas karena saya emang senang banget memperhatikan pembalap-pembalap Indonesia di ajang internasional ataupun di Grand Prix yang saya bisa tonton aja sebenarnya. Banyak sebenarnya pembalap Indonesia yang di ajang internasional, kita sebut aja Dimas Eki Pratama, Galang Hendra Pratama, terus ada Andi Farid Isdihar, Mario Suryoaji di musim 2021 ini. Kalau kita mundur lagi ke belakang ya banyak banget. Apa yang saya amatin dari Mario Suryoaji adalah seorang pembalap muda yang sudah dikirim oleh Astra Honda Racing Team ke ajang internasional. Ya lebih tepatnya Red Bull Rookies Cup dan juga FIM CF Moto3 di musim 2019. Jadi waktu itu Mario Suryoaji kalau saya nggak salah ya, itu usianya 13 tahun lebih atau mau memasuki 14 tahun dan dia sudah 3 musim di sana, di daerah Spanyol ya kan, homestay, dia long stay di sana, jadi ada rumah singgah lah yang memang Mario Aji di sana, jadi nggak bolak-balik seperti Galang Hendra yang memang Galang itu dia saat mau race, dia baru berangkat ke sirkuit dan jika memang libur ataupun tidak ada race dia pulang ke Indonesia. Sedangkan Mario Shirahaji dan juga pembalap-pembalap Astra Honda Racing Team yang sudah itu selalu long stay di sana. Jadi ya mereka tinggal di sana kayak warga lah tinggal di sana untuk apa ya membalap lah. Jadi nggak pulang pergi ya. Itu sih bagus juga untuk bisa tidak memecah konsentrasi. Jadi fokus aja balap 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 dan juga sekalian untuk olahraga, training dan juga latihan di sana bersama orang-orang yang memang sudah ditunjuk oleh Astra Honda Racing Team sebagai pendamping Mario Suryoaji. Oke, bagaimana pengamatan saya pribadi tentang Mario Suryoaji di ajang Red Bull Rookies Cup ataupun di ajang FIM CEF Moto3? Simpel aja. Yang pertama adalah Mario Aji cukup banyak menyerap ilmu dan juga pengalaman di ajang tersebut. Selama 3 musim Mario Aji mengikuti ajang Red Bull Rookies Cup dan juga FIM CEF Moto3, buat saya banyak banget peningkatan dan setelah memang masuk ke YouTube dan juga beberapa media, nama Mario Aji sangat melambung dan juga prestasinya juga cukup melambung. Namun dengan melambungnya nama Mario Suryoaji dan banyak orang nonton streaming ketika FIM CEF Moto3, banyak juga orang yang belum tahu sebenarnya Mario Suryoaji. Jadi hanya tahu Indonesia diwakili Mario Suryoaji dan akhirnya banyak penonton-penonton yang over proud atau berlebihan banget untuk bisa mendukung Mario Suryoaji. Bahkan jadi ya ini udah lama banget saya bikin kontennya tentang penonton yang terlalu lebay, saya bilang, karena mereka seperti kayak akhirnya malah menjelek-jelekan negara lain di kolom chat itu ya. Terus saya bikin konten seperti itu, saya malah diserang balik oleh penonton tersebut. Emang unik ya netizen 62 itu unik. Terus saya diserang balik dibilang, "Ah, ini apa sih konten apa nih begini-begini." Ya, kita mendukung pembalap boleh, tapi jangan sampai kita tuh lebay gitu kan. Ya kita sesuai data, kita lihat jangan sampai kita mendukung malah jadi membebani gitu kan, jadi membabi lagi, membebani pembalap gitu kan dengan dukungan kita. Jadi kita harusnya lebih kayak oke, gue dukung Dimas Eki nih gitu kan. Nah, boleh lah kalian datang ke Instagramnya ketika dia posting tentang free practice ataupun sedang istirahat atau apa kalian boleh Dimas gitu kan semangat gaspol apa itu lebih keren gitu daripada kalian
komen di live chatnya FIM Chef gitu kan, kalian komen wah Mario Aji hebat sampai pakai terus ngatain negara lain terus apa gitu kan, nggak jelas gitu kan. Dan saya semoga sih di 2022 tuh udah nggak ada kayak gitu lagi deh. Makanya saya sempat tuh bikin konten, saya bilang itu mendingan saat live streaming itu di kolom chatnya tuh di apa, live chatnya ditutup aja gitu kan daripada rusuh gitu. Kitanya yang malu gitu kan, orang Indonesia tapi pendukungnya kayak begitu gitu kan, dan ngapain gitu kan, ya apa gitulah, entahlah. Saya rasa juga pembalap Indonesia malu sebenarnya sih. Terus ketika Mario Aji mengalami sedikit apa ya, crash ataupun kena impact crash dan segala macam, langsung diserang IG-nya pembalap-pembalap luar negeri. Padahal Mario sendiri bagus ya, sempat waktu dia ada sedikit kena impact dari Daniel Munoz, dia langsung membuat statement gitu kan bahwa ya nggak perlu gitu kan sampai seperti itu ya. Ini cuma apa? Ya racing accident gitu kan, cuma ya biasalah dalam race gitu. Jadi jangan sampai menyerang Daniel Munoz gitu kan. Walaupun kita kesal gitu kan. Pada waktu di Catalunya itu Mario G seperti kayak hampir gitu kan juara di tikungan terakhir, tapi kena gebok lah istilahnya, dan akhirnya ya keluar dan akhirnya nggak bisa juara, dan yang juara malah pembalap Malaysia yaitu Sarifuddin Asman. Itu ya race accident gitu kan, maksudnya racing accident lah apalah bahasa Inggrisnya. Terus jadi kayak gitu, jadi jangan sampai kita mendukung tuh tapi lebih membebani si pembalap. Dan jadi saya harap ya mungkin ya alhamdulillah kalau di ajang MotoGP, Moto3 ataupun Moto2 itu kan nggak ada streaming. Karena kita berharap Mario Suryaji mendapatkan hasil yang bagus di musim 2022. Terus ada juga orang yang berkomentar, berpikiran bahwa Mario Aji di Honda Tim Asia kita tahu seperti apa, lihat aja tuh Yuki Kuni, lihat aja tuh Andi Gilang gitu kan. Ya, tapi kita juga bisa ngomong sebenarnya, lihat aja tuh Ai Ogura di musim 2020 atau 2019 dia cukup bagus sebenarnya, bahkan puncaknya ketika 2020 ketika dia juga sempat menjadi salah satu calon untuk juara dunia di musim 2020, namun ya gagal. Tapi dengan banyaknya podium yang dia dapatkan itu sudah membuktikan bahwa Honda Tim Asia bukan kaleng-kaleng. Ini saya bikin seperti ini karena memang kita harus meyakini dulu Mario berada di tim yang bagus ya, dengan pemikiran yang cukup positif itu semoga memang yang benar jadi kenyataan. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan kita ya udah saya bikin juga sebenarnya sebelumnya bahwa beda pembalap beda hasil. Simpelnya seperti itu, beda pembalap beda hasil. Jadi kita nggak bisa mengatakan Andi Gilang padahal hebat dulu di Asia Talent Cup, hebat di FIM Chef Moto2, FIM Chef Moto3 atau di Asian Road Racing, tapi ketika Moto3 lihat aja tuh. Atau Yuki Kuni tuh dulu juga bagus di FIM Chef Moto3, tapi gitu di Moto3 World Championship begitu tuh hasilnya. Ya kita nggak bisa bilang seperti itu, beda pembalap beda hasil. Dan itu yang kita harapkan, semoga Mario Shiraji mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal dan berbicara sesuai apa yang kita tonton. Jadi ini yang saya maksud adalah Mario Aji dari pandangan saya yang sebagai nonton aja dari layar kaca atau layar streaming, bukan yang nonton langsung di track ataupun yang tidak kenal langsung Mario Suryaji di balik pedok. Gak. Jadi memang seperti yang saya lihat, menurut saya seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya Mario Aji sudah sangat banyak meningkat dari 2019, 2020, 2021 hingga ketika race pun juga cukup bagus banget untuk bisa overtake lawan untuk, dan itu bukan kita aja yang lihat ya, komentator di saat live race pun dia ngomong seperti itu kan, Super Mario, Mario Aji. Mereka bukan karena orang Indonesia nih penontonnya banyak nih kita sebut aja nih, enggak, kameranya memang nyorot dia itu untuk mana memang lagi bertarung banget untuk overtake, maju ke depan gitu kan. Tapi memang ya itu proses untuk bisa jadi lebih baik lagi, jadi lebih bagus lagi di ajang yang memang dunia, yaitu Grand Prix. Semoga pengalaman-pengalaman itu yang bisa menjadi pelajaran buat Mario Suryaji ke depannya, dan dia bisa lebih jauh lebih bagus lagi mendulang poin. Karena kita tahu di Grand Prix Indonesia belum punya pengalaman 3 musim pembalapnya di kelas tertentu. Jadi hanya satu musim pindah satu musim, pindah satu musim, 2 musim cukup out keluar. Oke lah. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Kalau kalian punya pendapat boleh ditulis kolom komentar. Jika ada perkataan saya yang salah boleh dikritik di kolom komentar. Jika memang berantakan ya memang begini channelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh iya,
Saya pengen kayak bikin pertanyaan gitu, terus kalian tulis di komunitas, nanti saya mau baca-bacain tuh, enak nggak sih ya? Coba deh nanti kalian tulis di kolom komentar. Jadi saya pengen kalian boleh nanya apa aja, nanti saya jawabin di salah satu satu konten semua pertanyaan tersebut. Apa sih namanya kalau itu? YouTube YouTube gitu, nggak tahu lah. Pokoknya, jadi kalau kalian setuju boleh di-like, boleh lah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.